Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny selaku dosen pengampu mata kuliah BIM 1 yang telah memberikan tugas kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dea Ananda Agustina, nomor absen 05 dengan NIM 2241320026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arsyabahi dari kelas 1 MRK 3, nomor absen 16 dengan NIM 2241320054. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramanda Majardi dari kelas 1 MRK 3, nomor absen 1 dengan NIM 22413200025. Perkenalkan, nama saya Ilham Bintang Widiansyah, absen 11, kelas 1 MRK 3 dengan NIM 2241320010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Yasrespati. Saya dari MRK 3 nomor absen 10 dengan NIM 2241320089. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Yasrespati. Saya dari 1 MRK 3 dengan nomor absen 10 NIM 2241320089. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan comment annotation, yaitu adalah teks. Saya akan membuat lembar baru untuk pekerjaan AutoCAD. Pada teks ini ada dua ya. Yang pertama itu ada multiline text dan single line. Saya akan contohkan pertama terus sambil menjelaskan perbedaannya. Kalau multiline text, pertama kita harus membuat kotak yang akan diisi oleh teksnya. Seperti ini kita bisa mengetikkan, contohnya seperti nama saya dan NIM ya, Iwan Dias. Kalau saya enter, itu langsung menuju ke bawahnya. Terus 1 MRK 3, ini kalau saya enter terus ke bawah. Nah, terus kalau mau gimana cara menyelesaikannya, tinggal kita klik di luarnya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau single line text itu juga sama, tapi kita nggak membuat kotak dulu. Kita harus memspesifikasi start point. Jadi kita harus menentukan letak poin pertama teks yang akan kita ketik seperti ini. Terus specify height itu tinggi dari teksnya, misal saya ketik 20 gitu aja, enter. Nah, ini kita akan menentukan angle-nya. Jadi misal kalau gini ya, nanti akan terus ke bawah seperti ini. Kalau kita miring seperti ini ya akan berbentuk garis horizontal. Kemudian seperti ini saya ketik. Sama, kalau saya ketik enter juga akan ke bawahnya. Tuh. Selesaikannya kita tinggal ketik bagian luarnya, kita escape. Bedanya dari multiline text dan single line text itu adalah, kalau multiline text saya pencet di teksnya, nah ini akan jadi satu. Ini masih saya pindah juga jadi satu, tetap jadi satu kesatuan. Kalau single line text saya pindah itu pencar-pencar loh, seperti ini. Sini. Terus kalau misalnya saya tanya gimana mau cara ngedit teksnya, nah ini dari line text ini caranya adalah kita klik 2 kali teksnya. Jadi seperti ini kan ada kotak teksnya, kalian bisa kecilkan atau besarkan. Terus gimana kalau mau mengubah tulisannya?
ini di blok sama seperti di Word. Ini kalian blok dulu, terus kalian tentukan ukurannya, misalnya 15. Nah, ya keubah nanti yang 15 nya aja ini. Misalnya saya pakai ukuran 10. Terus yang bawahnya saya pakai ukuran 5. Bawahnya lagi saya pakai ukuran 2. Ukuran 2 sama seperti itu. Terus kalau yang single line kita nanti ngeditnya itu di annotation nih. Jadi annotation kita klik seperti ini, dengan udah muncul pilihannya. Ini bisa kita pilih mau pakai apa. Pertama saya akan jelaskan text style dulu ya. Text style itu komennya st enter. Nah, sini kan stylenya cuma ada 2, annotatif sama standar. Kalau kita mau bikin style dari font, style text yang sesuai dengan diri kita sendiri ya, kita tinggal pencet new, terus kita namain misal apa, nama saya gitu, Iban Dias, Iban Style gitu aja. Kita klik OK. Nah, Iban Style di sini kita bisa mengganti font name-nya. Jadi font name itu kayak ya bentuk fontnya, font dari teksnya itu. Jadi saya mau pakai apa ya? Saya pakai Banscript Semilight. Font style-nya Semilight. Nah, height-nya bisa diganti, tapi untuk dasarnya kita cuma akan mengganti font style-nya. Terus kita apply, close. Cara gantinya gimana? Kita klik teks yang mau kita ganti. Kita klik tanda panah ke bawah annotation ini, terus kita klik yang icon standar ini. Nah, di sini langsung muncul Iban Style. Seperti ini langsung ganti. Ini kita pencet lagi style, langsung ganti. Ini juga sama, kita pencet ke Iban Style juga langsung ganti. Nah, mungkin ada tambahan lagi kalau mau mengubah tata letaknya tulisannya. Misal ini saya klik 2 kali kan, misalnya mana ya, ini mau saya taruh ke tengah, seperti ini bisa. Terus yang ini, yang 1 MK3 ini saya taruhnya ke pinggir kanan, seperti ini bisa. Mungkin itu saja penjelasan dari komen toolbar annotation untuk teks multiline dan single text dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menggunakan dimensi di dalam gambar kerja AutoCAD. Pertama, di sini saya ingin membuat objeknya terlebih dahulu, seperti gambar ini. Kita buat objeknya terlebih dahulu. Kita akan pilih PL, enter. Di sini 800, enter. Ke atas 400, enter. Kiri 500. Kemudian kita tutup dengan C, enter. Kemudian di sini kita akan membuat setengah lingkaran menggunakan ARC, enter. Kemudian kita pilih C, enter. Kita pilih centernya di sini, di pojok sini ke atas. Kemudian di sini saya menggunakan circle. Kita gunakan yang dimensi diameter lebih dahulu. Kita tarik tengah-tengahnya sini, 100. Kemudian kita menggunakan circle lagi, menggunakan radius. Kita cari tengah-tengahnya lagi. Kita di sini 100. Kemudian di sini saya ingin memberikan dimensi pada objek ini. Kita menggunakan dimension. Kita gunakan dimension yang ini. Sini.
sebelum kita menggunakan dimensi, kita bisa setting dimensinya terlebih dahulu dengan dim style. Kita klik dim style, enter. Kemudian kita bisa klik yang standar, kemudian klik new. Kemudian kita bisa ganti namanya. Di sini saya menggunakan nama dimensi 2. Kita copy dari yang standar, kemudian kita ini. Maka ini akan berubah untuk kita bisa menyeting dari dimensi ini. Kita coba setting yang lines-nya terlebih dahulu. Kita ubah warnanya, warna lines-nya menjadi, saya menggunakan warna merah. Kemudian untuk garis sampingnya ini kita ganti warna merah juga supaya serasi. Baik, kemudian yang kedua, simbol. Ini saya ingin menggunakan simbol yang ini aja. Kita ganti size-nya jadi 25, enter. Di sini gambarnya akan berubah, settingannya seperti ini. Karena seperti ini, kita bisa setting yang lain terlebih dahulu. Di sini saya akan setting teks, pilih standar, ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian teks height-nya saya ganti 25 juga, enter. Kemudian yang ini saya tidak merubahnya karena ini jika berubah misalnya ganti kuning, maka background dari teksnya akan berubah. Saya hilangkan. Kemudian saya ganti dari primary unit. Ini berapa angka di belakang komanya saya ganti, bisa menggunakan 0 angka, tidak ada angka di belakang koma, atau kita bisa ganti 2 angka di belakang koma seperti ini. Kemudian kita ganti ke ini. Di sini semuanya sudah tersetting, maka kita bisa klik OK. Dan kita datang ke dimensi 2 plus. Nah, kemudian kita bisa menggunakan linear di sini. Dari titik ini ke titik sini. Kita angkat ke atas jauh 100, enter. Kemudian kita enter untuk mengulang perintah dari titik ini ke titik bawah. 100, enter. Kemudian enter untuk mengulang perintah kembali dari sini ke sini. Jauh 300, enter. Kemudian enter lagi untuk mengulang perintah dari titik sini ke titik sini. Nah, ini tampilannya akan tidak berbanding lurus dengan garisnya karena kita menggunakan linear. Karena linear hanya bisa vertikal dan horizontal. Oleh karena itu kita ganti terlebih dahulu menjadi alignat dari titik sini ke titik sini. Kita tarik 100, enter. Kemudian di sini saya ingin mengatur dimensi dari setengah lingkaran. Kita ganti terlebih dahulu menjadi diameter atau radius, sama saja. Kita ganti yang arch length sini samping. Kira-kira segini. Kemudian kita akan memberikan radius terhadap dua lingkaran ini. Kita bisa klik ini, kita ganti radius, klik lingkarannya, kita tempatkan di sini. Kemudian kita enter untuk mengulang perintah. Untuk lingkaran ini kita sejajarkan agar rapi, kira-kira di sini. Nah, ini. Maka dari dimensi ini akan terlihat rapi dan lebih bagus dengan warna. Oleh karena sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Menama Sardi, nomor absen 1 dengan NIM 22413200025. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan dimension. Baik, untuk langkah pertama kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Kita disini menggunakan polyline.
ukurannya 800, kemudian 400, dan ke kiri 500. Lalu kita klik C, enter. C, enter. Nah, sudah jadi bentuk trapesium seperti ini. Kita akan membuat setengah lingkaran. Di sini saya akan menggunakan start, center, end. Start, center, dan end. Kemudian saya akan membuat lingkaran. Yang pertama kita akan menggunakan center radius, ukurannya 50 radiusnya, jari-jarinya. Nah, kemudian saya akan menggunakan center diameter. Ukurannya 200. Nah, kemudian di sini saya akan membuat dimensi-dimensinya. Baik, yang pertama kita menggunakan linear dimension. Linear dimension ini kita digunakan untuk digunakan pada objek yang ingin diketahui dimensinya. Linear dimension ini ukurannya selalu sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Selalu, jadi hanya bisa untuk sumbu X dan sumbu Y. Untuk di luar sumbu X dan sumbu Y, linear dimension itu tidak bisa digunakan. Kita akan mencobanya di sini. Caranya adalah dengan klik titik pertama dan titik kedua, dan kita tarik ke atas. Nah, ulangi perintah, klik, klik, klik. Nah, terakhir sini dan sini. Untuk yang pembuatan dimensi kedua, kita menggunakan alignment dimension. Jadi alignment dimension itu digunakan untuk membuat ukuran atau dimensi yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah ada contohnya, yaitu garis miring yang dimana tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Caranya sama, kita klik titik pertama dan titik kedua, dan titik kedua. Namun alignment dimension ini juga bisa digunakan seperti halnya dengan linear dimension yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Baik, saya akan coba mempraktekannya. Kita pilih linear dimension, kita akan coba di sumbu X yang sejajar dengan sumbu X, kita tinggal tarik keluar. Nah, bisa juga. Kemudian kita akan menggunakan angular dimension. Angular dimension ini digunakan untuk mengetahui ukuran sudut di antara dua garis. Baik, caranya adalah kita klik garis yang pertama dan kita klik garis yang kedua, kemudian kita tinggal klik. Nah, muncul derajat dari garis yang pertama, antara garis pertama dan garis kedua, yaitu sebesar 53 derajat. Lalu kita akan menggunakan arc length. Arc length ini digunakan untuk membuat dimensi pada garis lengkung. Caranya tinggal kita klik, lalu kita tarik saja keluar. Nah, setelah arc length kita akan menggunakan radius dimension. Radius dimension ini digunakan untuk memberikan dimensi pada lingkaran, tapi radiusnya saja atau jari-jarinya. Kita klik caranya. Nah, tinggal kita tarik keluar saja. Kemudian kita masuk ke diameter dimension. Caranya kita klik lingkarannya, kemudian kita tarik keluar. Nah, seperti itu cara menggunakan dimension, diameter dimension. Nah, sekian dari saya membuat dimensi dari linear
dimension, alignment dimension, angular dimension, arc length, radius, dan diameter dimension. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kristina, nomor absen 05 dengan NIM 2241320026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang toolbar annotation, yaitu bagaimana cara membuat tabel. Nah, pada toolbar annotation terdapat ikon tabel. Namun, ketika membuat tabel, kalian juga bisa memasukkan komen tabel, lalu enter. Nah, kemudian akan muncul insert tabel. Di sini kalian bisa men-setting kalian membutuhkan kolom berapa, kemudian kalian membutuhkan baris berapa, dan kalian juga bisa mengatur lebar dari kolom tersebut, kemudian kalian juga bisa mengatur tinggi dari baris tersebut. Kemudian pada sebelah kiri terdapat preview dari tabelnya. Seandainya tanda centang ini kita hilangkan, maka preview dari tabel tersebut akan hilang. Namun ketika kita munculkan kembali, atau kita klik pada kotak atau kita centang, maka preview dari tabel tersebut juga akan muncul. Kemudian di sini kita juga bisa men-setting cell-nya. Misal di sini ada first row cell, kita bisa mengubahnya menjadi data, header, atau tactical. Kemudian second row-nya atau baris kedua dari tabel tersebut, kita juga bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kalian. Namun di sini saya tidak akan mengubah. Saya tetap ingin untuk first row-nya adalah title, second row-nya adalah header, dan baris selanjutnya adalah data. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel seperti ini. Namun ketika kursornya kita gerakkan, tabel tersebut masih mengikuti di mana kursornya kita gerakkan. Sehingga agar tabelnya nanti kita bisa mengklik pada layar. Nah, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Misal kita ingin memasukkan untuk detailnya yaitu rencana, anggaran, biaya. Nah, ini kita bisa mengubah jenis fontnya dan juga besar dari fontnya. Misal di sini fontnya adalah Danius Roman, kita akan ubah menjadi Calibri. Kita klik Calibri. Kemudian di sini adalah untuk mengubah scale-nya. Misal di sini kita akan mengubah menjadi 0,3, enter. Nah, di sini besar dari fontnya akan juga berubah. Kemudian untuk mengedit teksnya, kita bisa mengklik 2 kali pada tabel. Nah, kemudian kita bisa mengubah tabel. Kemudian selanjutnya, ketika kita klik tabelnya akan muncul tanda kuning seperti ini. Kita bisa menambahkan tabel di atasnya. Nah, ini kita beri tulisan dulu, misal persen. Kemudian kita ingin menambahkan tabel di atas kusen ini. Klik pada insert tabel. Nah, jadi tabel kusennya akan turun, namun di atas tabel kusen terdapat tabel baru karena kita menambah atau menginsert tabel di atasnya. Kemudian seandainya dari 10 tabel ini kita ingin menambahkan di bawahnya, kita bisa mengklik insert dulu. Kita bisa menambahkan ini sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita membuat tabel pada AutoCAD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bintang Widiansyah, absen 11, kelas 1 MRK 3. Saya di sini akan membuat video tentang bagaimana cara penggunaan meter. Oke, baik, yang pertama di sini saya akan memberi meter atau perintah atau tanda-tanda untuk mengisi nama-nama dari bagian kolom ini. Yang pertama saya akan mengklik annotate, kita pilih multiletter. Setelah itu kita pilih mana yang akan kita berikan tanda atau nama dari bagian-bagian yang ada di fondasi ini. Saya akan memilih bagian yang bawah sendiri, yaitu pasir urut. Oke, kita klik di sini, kita tarik garis, bisa ke kanan, saya ke kiri. Tapi saya akan membuat
di kanannya. Nah, lurus. Kita ulangi lagi. Praktik multimeter, dan seluruh dari ini. Nah, setelah itu saya akan mencoba memilih atau mengatur dari ukuran dari teks yang akan saya buat. Ini saya akan memilih ukuran 50. Dan kita isi, dan kita tarik untuk panjangnya. Nah, kita isi tulisan pasir Euro. Nah, kalau seperti ini kita bisa geser lagi. Kita masih terlalu pendek, kita panjangkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi setelah itu, kalau dirasa sudah tidak mau mengganti font, kalau mengganti font di ini untuk mengganti font. Kalau dirasa sudah cukup, baru kita klik close text editor. Oke, lalu saya akan membuat untuk nama dari pasangan batu bawah ini, stamping. Kita klik multimeter lagi, selaraskan, kita tarik sini, kita tarik garisnya, kita sejarkan, kita di sini. Nah, garis ini, kalau kita tarik seperti tadi, kita tarik untuk membuat tulisannya. Kita isi ukuran dari font, ketik apa nama dari yang kita miliki, dan stamping. Oke, lalu kita klik close editor. Setelah itu untuk pasangan batu kali, kita ulangi lagi. Cukup kita menekan spasi atau enter, lalu kita klik ini dan kita sejajarkan. Ini kita tarik, nah, pilih ukuran, kita isi, tekan enter, kita isi pasangan batu kali. Kita tekan enter. Oke, kalau ini mau kita panjangkan, kita cukup mungkin 2 kali dari tulisan ini. Nah, kita taruh. Nah, oke. Untuk yang atas adalah kolom, kita beri tanda lagi. Nah, kalau di sini cukup. Kita tarik sama seperti cara yang tadi, lalu kita isi ukurannya berapa yang akan kita teks. Ini kita tulis kolom 15 per 20. Tambahkan lagi. Nah, kita klik close editor. Oke, itulah video dari saya bagaimana cara menggunakan multiletter. Ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.